Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Menuding orang keluar Islam, menuding orang kafir, ini hanya tudingan. Kita tidak mengkafirkan siapapun, tidak pernah mengeluarkan dari Islam siapapun. Kita hanya ingin mengingatkan yang begini bisa membuat kalian keluar dari Islam, hati-hati. Yang begini bisa membuat kalian keluar dari agama Islam, hati-hati. Yang begini akan membuat kalian musyrik dan kemudian tidak diterima oleh Allah syahadat kalian, hati-hati. Kita hanya mengingatkan, bukan mengkafir-kafirkan. Kalau tidak percaya silahkan buktikan. Buka lembaran kajian kita, cari satu nama yang pernah kita kafirkan. Kita sebutkan di majelis fulan kafir keluar dari agama Islam. Entah dia seorang presiden, entah dia seorang menteri, entah dia seorang apa, lalu namanya kita sebut di pengajian, ini orang sudah kita kafirkan keluar dari agama Islam. Cari satu nama, insya Allah antum tidak akan temukan. Karena dakwah ini bukan dakwah untuk mengkafir-kafirkan orang, bahkan dakwah untuk mengajak orang selamat daripada kekafiran dengan menerangkan hukum, dengan menerangkan hukum. Kita katakan hati-hati dengan tangkal dan jimat, karena bisa membuat kalian musyrik kepada Allah. Tangkal dan jimat itu hati-hati, supaya orang tinggalkan tangkal dan jimat dan mereka selamat daripada kesyirikan yang bisa saja diseret mereka kepada kemusyrikan, yang bisa saja jimat itu menyeret mereka kepada kemusyrikan dan keluar mereka dari agama Islam. Kita ingatkan, hati-hati bahaya tangkal dan jimat. Orang-orang yang pakai tangkal dan jimat merasa resah dia, oh saya dikafirkan oleh ustadz ini. Enggak, bukan. Kita tidak mengkafirkan Anda, kita hanya mengatakan hati-hati dengan tangkal dan jimat. Karena tangkal dan jimat ini kalau Anda yakini bahwa dia yang mendatangkan kebaikan, dia yang mendatangkan larisnya toko, dia yang mendatangkan, maka keyakinan Anda seperti ini membuat Anda musyrik keluar dari agama Islam. Kita tidak mengkafirkan Anda, tidak mengeluarkan Anda dari agama Islam, hanya mengingatkan jangan sampai keluar dari agama Islam gara-gara tangkal dan jimat. Dua hal yang berbeda. Maka dakwah tauhid adalah dakwah yang menyayangi umat, karena tidak ada yang lebih sayang kepada kita dari orang yang tidak ingin kita kekal di neraka. Oleh karena itu dakwah syaitan dakwah musyrik, dakwah yang mengajak kepada kesyirikan, karena dia sangat benci kepada manusia. Dia ingin benar-benar memasukkan manusia ke dalam kesyirikan agar di neraka selama-lamanya bersama dirinya. Dan dakwah para nabi dan para rasul adalah dakwah yang paling sayang kepada manusia, ingin menyelamatkan manusia dari kekal di neraka. Baik, pengarang kitab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kebiasaan seluruh para ulama dalam menulis kitab. Ketika mereka mengarang kitab karya ilmiah, apakah itu tafsir tentang Al-Quran, apakah itu kumpulan hadis Nabi SAW, mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis Nabi SAW yang riwayatnya hasan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Apabila ada pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus maksudnya bukan tidak diterima, akan tetapi pahalanya menjadi tidak sempurna. Ini maknanya. Maka seluruh perbuatan baik dimulai dengan bismillah, dan tidak ada dan menulis kitab ilmu kepada manusia, apalagi ilmu tauhid, sebaik-baik kemuliaan, sebaik-baik perbuatan mulia. Lihatlah yang beliau pengarang kitab ini yang sudah meninggal lebih kurang 200 tahun yang lalu. Beliau masih meninggalkan amal baik beliau kepada kita. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bahagian daripada amal beliau.
Kitabnya kita pelajari, umat pelajari, dan ini akan menjadi catatan amal soleh untuk beliau. Bahagian dan berapa banyaknya manusia di permukaan bumi yang belajar kitab tauhid, dan ini adalah amalan yang luar biasa. Dan para ulama selalu memulai kitab beliau, kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau katakan alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kata beliau, alhamdulillah, pujian kepada Allah tabaraka wa taala, karena diperintahkan kita untuk selalu memuji Allah subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka beliau pun memuji Allah tabaraka wa taala, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk banyak memujinya dengan lisan kita. Di dalam surat Al-Fatihah, pujian-pujian kepada Allah didahulukan sebelum permintaan kita kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki Yaumiddin, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa sallallahu ala Muhammad, dan semoga Allah bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau adalah orang yang rajin bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan kitabnya dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti yang ditudingkan orang kepada beliau, karena beliau dituding orang yang benci terhadap Nabi dengan tidak mau bersalawat kepada Nabi. Ini beliau buktikan bahwa di dalam setiap kitab beliau selalu didahului dan ditutup dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di setiap nama Nabi beliau bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbanyak salawat adalah perintah Nabi SAW kepada umat. Dan orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau. Berarti pengarang kitab juga mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabut Tauhid, kitab tauhid, yaitu kitab tentang pentingnya tauhid. Fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Qauluhu ta'ala, kata pengarang kitab, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ayat ini berbicara tentang tauhid, tentang pentingnya tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala bisa difahami dari dua sisi, bahwa dia menunjukkan tauhid. Sisi yang pertama, ibadah maknanya secara umum adalah seluruh pekerjaan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, dan yang paling utama dari ibadah itu adalah tauhid. Maka dari sisi ini, ayat ini berbicara tentang tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu ketika diciptakan beribadah kepada Allah. Ibadah banyak, namun yang paling penting dari seluruh ibadah manusia kepada Allah adalah tauhid.
dan pondasi ibadah mereka kepada Allah adalah tauhid. Salat adalah ibadah, tapi tidak akan berguna kalau tidak ada tauhid. Zakat adalah ibadah, tidak akan bermanfaat kalau tidak ada tauhid. Puasa adalah ibadah, tidak ada artinya kalau tidak ada tauhid. Maka ayat ini menunjukkan tauhid dari sisi bahwa seluruh ibadah adalah tujuan penciptaan manusia, dan yang paling penting dari ibadah itu semuanya dan yang paling utama, bahkan pondasi diterima atau tidak diterimanya ibadah yang lain adalah tauhid. Maka ini berbicara tentang tauhid, tentang ibadah yang puncak dari ibadah itu, yang terpenting dari ibadah itu adalah mengesahkan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadati, tidak ada yang lain. Itu dia tauhid. Dari sisi yang kedua, sebagian ulama mengatakan makna khusus daripada ibadah adalah tauhid. Makna khusus ibadah adalah tauhid. Adapun ibadah yang maknanya adalah seluruh yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, termasuk di dalamnya berinfak, termasuk dalamnya bersedekah, berpuasa yang wajib atau yang sunnat, termasuk di antaranya berbakti kepada orang tua, jujur, amanah ketika bekerja, semuanya adalah ibadah. Itu makna yang umum. Namun makna ibadah yang khusus adalah tauhid. Oleh karena itu Allah sering menggunakan kalimat ibadah, menggandengkannya dengan kalimat syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Wa'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Beribadahlah kepada Allah, jauhi taghut. Taghut adalah kesyirikan. Coba lihat, ketika Allah berbicara ini, Allah bicara tauhid dengan menggunakan kalimat apa? Ibadah. Beribadahlah, jangan berbuat syirik, artinya tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Beribadahlah kepada Allah, jauhi taghut, artinya tauhidkan Allah, jauhi taghut. Maka kalimat ibadah maknanya yang khusus adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam setiap ibadah. Oleh karena itu ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran banyak. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakan kepada seluruh ahli kitab, mari kita beribadah kepada Allah dan mari kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Coba lihat, mari beribadah kepada Allah dan mari tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah di sini makna khusus, yaitu tauhid. Mari kita mentauhidkan Allah dan agar kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ibadah dalam makna yang khusus adalah tauhid. Dan ibadah dalam makna yang umum adalah yang tadi. Seluruh yang diridhoi, seluruh yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan apapun, perbuatan apapun, asal diridhoi dan dicintai oleh Allah, itu adalah ibadah. Namun yang paling penting dari semua ibadah itu adalah tauhid. Yang paling utama dari seluruh ibadah itu adalah tauhid. Maka ayat ini menunjukkan perintah untuk bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika ini menunjukkan tauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lihat posisi tauhid dan pentingnya tauhid. Ternyata Allah tidak ciptakan kita kecuali untuk bertauhid. Ternyata maksud tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk bertauhid, agar mereka bertauhid, agar mereka isi hidupnya dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar esahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, agar ia tegakkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Untuk itu kita diciptakan ternyata oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita tidak diciptakan untuk punya harta banyak, kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang punya jabatan tertinggi, kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang paling terkenal, kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang paling disegani, paling dihormati. Tidak, bukan untuk itu Allah ciptakan kita. Tapi Allah ciptakan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nampak keutamaan tauhid yang luar biasa. Ternyata kita diciptakan Allah untuk itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kita ingin lanjutkan, akan tetapi waktu kita terbatas dan ada safar setelah ini yang harus kami lakukan. Oleh karena itu kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan pertama kita tentang tauhid, tentang kitab tauhid, dan semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menghidupkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita di atas tauhid, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang menghadap kepadanya tanpa berbuat syirik sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.